شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudara, kita lanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai bab sabar. Kita sudah membahas ayat-ayat yang terkait dengan keutamaan sabar dan juga perintah tentang bersabar. Dan kita juga sudah membahas hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sabar ini sampai ke hadis yang ke-8. Selanjutnya kita teruskan ke hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit ta'un, tentang cacar. Fa akhbaraha annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah Ta'ala ala man syaa. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa cacar itu adalah satu penyakit yang Allah kirimkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Fayaj'aluhu Allahu Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Lalu Allah jadikan penyakit itu sebagai rahmat buat orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithal ajri asyahid. Tidak ada seorang hamba pun yang kena penyakit cacar lalu dia tetap berada di negerinya, di tempatnya, dalam keadaan bersabar, mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tahu bahwasanya
dia tidak tertimpa oleh penyakit ini kecuali sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya. Maka orang yang bersikap seperti itu mendapatkan pahala seperti orang yang syahid. Hadis ini riwayat Bukhari. Nah, hadis ini kaitannya dengan babus sabr karena di situ disebutkan apabila seseorang ditimpa penyakit cacar tersebut lalu dia tinggal tetap di tempatnya, di kotanya, sabiron muhtasiban, dalam keadaan sabar dan semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penyakit yang menimpanya itu dia yakini karena ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan pahala bagaikan pahala seorang syahid. Dengan sikap sabarnya, dengan sikap mengharap ridho Allah dari balik penyakit itu, dan dengan keyakinannya bahwa itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah dari balik dia bersabar tinggal di tempatnya adalah agar penyakit yang dideritanya tidak melebar dan menular, menjangkiti orang-orang lain di tempat di mana dia berpindah ke tempat itu. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-10. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, innallaha azza wa jalla qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berfirman, izabtalaitu abdi bihabibataihi fasabara awwattu minhuma al-jannata. Apabila aku berikan ujian kepada hambaku pada kedua matanya yang dia sayangi itu,
lalu dia bersikap sabar, maka aku gantikan untuknya dari kedua matanya itu surga. Hadis ini riwayat Bukhari. Dan hadis ini menjelaskan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada seseorang terhadap kedua matanya yang sangat dia cintai, yang sangat berharga itu, lalu dia bersikap sabar atas ujian tersebut, atas musibah tersebut, maka Allah berikan gantinya adalah surga. Begitu keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang bisa bersabar dalam menghadapi cobaan terhadap kedua matanya yang dia cintai. Bersabar dalam artian meyakini bahwa musibah itu adalah memang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berusaha, berikhtiar untuk mengupayakan kesembuhan atas musibah itu. Sikap sabarnya itu begitu besar nilai balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya adalah yang ke-11. Dari Atha bin Abi Rabah, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maukah kamu aku tunjukkan seorang wanita dari penghuni surga? Lalu aku katakan, kata Atha bin Abi Rabah, iya, mau. Lalu Ibnu Abbas menjawabnya, hadhil mar'atu as-sauda, wanita yang hitam ini, atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu wanita itu mengatakan, inni usra'u wa inni atakasyafu
Fad'ullaha ta'ala li. Sungguh aku kena stroke dan aku tersingkap sebagian tubuhku. Karenanya doakanlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untukku. Begitu pinta wanita tadi. Qala in syi'ti sabarti. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika kamu mau, bersabarlah. Walakil jannah. Dan kamu akan mendapatkan balasan surga. Wa in syi'ti da'autullaha ala an yu'afiyaki. Kalau kamu mau, aku mintakan doa kepada Allah agar supaya Allah menyehatkan kamu. Lalu wanita itu menjawab, faqalat asbir. Dia katakan, aku akan bersabar. Faqalat inni atakasyafu. Lalu dia katakan, aku kadang-kadang terbuka auratku. Fad'ullaha an la atakasyafa. Karenanya doakanlah, mintalah kepada Allah agar aku tidak tersingkap auratku. Fada'a laha. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk wanita itu. Nah, dari hadis ini kita pahami ketika wanita itu menyampaikan bahwa dirinya stroke, ada bagian tubuhnya yang tidak bisa digerakkan secara normal dan dia terkadang terbuka auratnya. Pesan Rasulullah agar wanita itu bersabar atas stroke yang dialami. Maka balasannya adalah surga. Wanita pun kemudian mengatakan, aku akan bersabar. Merespon nasihat Rasulullah. Lalu dia keluhkan bahwa dirinya kadang terbuka auratnya. Dia minta didoakan, maka Rasulullah pun mendoakan wanita itu. Nah, dari sini kita pahami pesan Rasulullah agar bersabar atas penyakit stroke yang dideritanya. Balasan atas kesabaran itu adalah besar surga dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ke-12
dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, kata Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, ka'anni anzuru ila Rasulillahi yahki nabiyan minal adbiya. Seakan-akan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang nabi di antara nabi-nabi, semoga selawat Allah dan salamnya dicurahkan kepada mereka. Hadis ini menggambarkan bahwa Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar Rasulullah menceritakan cerita itu seakan terbayang, seakan-akan dia melihat dari cerita yang didengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang di antara nabi-nabi yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, darabahu qaumuhu fa'admau, kaumnya memukuli seorang nabi itu sampai berdarah-darah. Cerita itu begitu berkesan dari Rasulullah sehingga ditangkap oleh Ibnu Mas'ud, seakan-akan terlihat, terbayang cerita itu. Lalu nabi yang dipukul sampai berdarah-darah itu sambil mengusap darah tersebut, wa yamsahu dama, dan dia mengusap darah tadi dari wajahnya, an wajhihi, wa huwa yaqul, dan Nabi itu mengatakan, Allahumma firli qawbi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, ampunilah kaumku itu. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Bagaimana kita lihat doa respon seorang nabi yang dipukul sampai berdarah-darah sambil mengusap mukanya, mengusap darah itu dari mukanya. Kemudian Nabi itu berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku itu yang telah melakukan perbuatan zalim kepada beliau. Kenapa perbuatan itu sampai dilakukan? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Fa innahum qaumun fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Kalau seandainya kaumnya itu tahu bahwa Nabi hanyalah menyampaikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mempunyai keinginan lain, tidak mengharapkan balasan materi, tentu mereka akan mengimaninya dan akan mengikutinya. Bukan malah mereka memusuhi dan melukai. Sikap memusuhi dan melukai itu dikarenakan
Mereka nggak tahu hakikat yang dilakukan oleh Nabi tadi. Dia menyeru kepada kebenaran. Sabar dalam menyeru kebenaran itu. Ya Allah, ampunilah kaumku. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Betapa sabarnya sikap Nabi tadi. Ketika menyampaikan kebaikan dengan motivasi semata-mata karena Allah, tidak punya kepentingan duniawi. Disikapi secara zalim oleh kaumnya. Disakiti, dipukuli, sampai berdarah-darah. Tapi Nabi tadi bersikap sabar. Sambil mendoakan kebaikan bagi umatnya yang berlaku zalim itu. Betapa sabarnya Nabi tadi. Diperlakukan secara zalim oleh umatnya, tapi dia bisa bersabar, bahkan mendoakan semoga Allah mengampuni kaumnya karena mereka bersikap seperti itu. Karena ketidaktahuan mereka. Begitulah hendaknya ketika kita menyampaikan kebenaran. Kita bersabar dalam menyampaikan kebenaran. Bersabar dalam penyampaian kebenaran dan bersabar pula dalam menghadapi resiko dari penyampaian kebenaran itu. Sekalipun mendapatkan perlakuan yang zalim, yang tidak baik. Pihak lain yang melakukan kezaliman, pada hakikatnya mereka melakukan kezaliman itu, penganiayaan itu karena ketidaktahuannya. Seandainya mereka tahu, tentu mereka akan mengimaninya. Tentu mereka tidak akan melakukan kezaliman seperti dalam kisah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا